Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah anna bihair. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Miss. Nah, teman-teman, hari ini Miss akan berbagi kisah tentang apa? Yaitu tentang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki sifat dermawan. Nah, teman-teman, siapa saja ya kira-kira sahabat Rasul yang memiliki sifat dermawan? Nah, ini contoh dari sifat dermawan saling berbagi. Ini dia teman-teman, sahabat Nabi Muhammad yang memiliki sifat dermawan. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Nah, seperti apa ya teman-teman kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, teman-teman, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat dekat Nabi. Ia selalu beramal dalam kebaikan dan tidak pernah tanggung-tanggung dalam mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Ia memberikan semua hartanya di jalan Allah. Salah satu contoh kedermawaannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Pada saat itu aku memiliki harta, lalu aku berkata, hari ini aku akan dapat mendahului Abu Bakar. Lalu aku datang membawa separuh dari hartaku. Rasulullah bertanya, tidakkah kau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab, aku telah menyisakan sebanyak ini. Lalu Abu Bakar datang dan membawa harta kekayaannya. Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah menyisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya telah menyisakan Allah dan Rasulullah bagi mereka. Nah, Umar berkata, demi Allah, saya tidak bisa mengungguli Abu Bakar sedikitpun. Masya Allah, jadi Abu Bakar itu sangat luar biasa mensedekahkan seluruh hartanya, teman-teman. Nah, kisah selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang memiliki sifat dermawan berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau juga memiliki harta yang berlimpah namun dermawan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, merujuk sejarah perang Tabuk dalam Islam, Abdurrahman bin Auf itu menyerahkan 200 auqiyah dari emas. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kontribusi beliau dalam membela agama Islam. Abdurrahman bin Auf mencukupi segala kebutuhan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kemudian teman-teman, beliau membagikan seluruh hasil penjualan tanah miliknya seharga 1.000 dinar kepada Bani Zuhra, orang-orang fakir dari golongan muhajirin dan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menyedekahkan 40.000 dirham perak, 40.000 dinar emas, dan 100 auqiyah emas. Beliau juga memberikan 500 kuda kepada para mujahidin dan 1.500 kendaraan kepada mujahidin lainnya. Nah, menjelang wafat, beliau membebaskan banyak sekali budak-budak. Beliau juga berpesan agar memberikan 400 dinar emas kepada 100 orang ahlu badar yang masih hidup dan memberikan Ummul Mukminin
atau para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harta yang banyak. Masya Allah, menjelang wafat saja Abdurrahman itu masih saja memikirkan orang lain, teman-teman. Nah, selanjutnya Utsman bin Affan. Nah, teman-teman, jadi Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengemban tugas kekhalifahan setelah Umar bin Khattab, serta sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, beliau juga merupakan seorang pedagang yang kaya raya, namun memiliki sifat dermawan yang patut dicontoh. Wah, seperti apa ya kisahnya teman-teman? Nah, yuk kita simak bersama-sama kisah Utsman bin Affan yang membeli sumur Yahudi untuk umat Islam. Masya Allah. Nah, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya dan juga dermawan. Dia banyak menyumbangkan harta bendanya untuk menegakkan panji-panji Islam. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Misalnya, ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam. Pada saat itu, di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Nah, kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minum di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Masya Allah. Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut usai mendengar seruan Rasulullah. Ia bernegosiasi dengan sang pemilik sumur. Setelah terjadi diskusi yang alot, akhirnya pemilik sumur bersedia menjual dengan harga 12.000 dirham. Namun, harga itu tidak untuk semuanya, tapi hanya separuh saja. Artinya apa? Kepemilikan sumur bergantian. Sehari dimiliki Utsman, sehingga umat Islam itu bebas mengambil air pada hari itu. Sementara hari berikutnya untuk Yahudi. Ketentuan seperti ini berlaku hingga hari-hari selanjutnya. Kondisi demikian berjalan beberapa saat. Hingga akhirnya seorang Yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi harga sumur. Nah, dengan demikian, sumur sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diwakafkan sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Sampai hari ini, sumur wakaf Utsman itu masih mengalir. Itu menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini. Selain sumur Zam-Zam. Masya Allah. Itu dia tadi teman-teman, kisah sahabat Nabi yang memiliki sifat dermawan. Ya, tadi kita sudah menyimak bersama-sama, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, teman-teman, semoga teman-teman kita itu bisa mencontoh
apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi pada zaman tersebut. Nah, teman-teman, kenapa sih kita itu harus gemar bersedekah? Ternyata teman-teman, sedekah itu ada hikmahnya loh. Nah, hikmah sedekah yang pertama dapat menghapus dosa. Yang kedua, memperbanyak rezeki. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Yang keempat, memperkuat iman. Masya Allah. Alhamdulillah, penjelasan Emis tentang sahabat Nabi yang memiliki sifat dermawan sudah selesai, teman-teman. Masya Allah ya, kisahnya itu sangat luar biasa. Ada sahabat Rasul yang rela menghabiskan seluruh hartanya bukan untuk foya-foya, tapi apa? Untuk disedekahkan kepada umat Islam pada zaman tersebut. Semoga itu bisa menjadi ibroh atau pelajaran untuk kita semua. Hati kita menjadi terketuk supaya kita itu menjadi ahlinya sedekah. Walaupun baru sanggup sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita itu ada usaha untuk bersedekah. Insya Allah nih teman-teman, harta yang kita sisihkan sedikit demi sedikit itu akan bermanfaat untuk siapa? Yaitu untuk orang yang memang membutuhkan. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Miss. Sekian dari Miss. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaa.